Halo teman-teman, kembali dengan channel ini atau channel saya Daniel, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang terakhir kali mengenai notasi sigma, yaitu mengenai penjelasan dan sifat-sifat notasi sigma. Dan pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah deret menjadi notasi sigma. Jadi di sini ada beberapa latihan soal yang akan dijadikan contoh pada video kali ini untuk bagaimana cara mengubah deret menjadi sebuah notasi sigma. Untuk contoh soal yang pertama dan kedua kali ini kalian bisa lihat di layar kalian sekarang. Jadi untuk soal yang pertama itu adalah tentukan bentuk notasi sigma dari deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai seterusnya sampai 20. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, sebenarnya kalau mengubah dari bentuk deret ke dalam bentuk notasi sigma itu sebenarnya tidak gampang dan tidak sulit juga, tergantung dari deretnya, seperti itu ya. Kalian bisa lihat di sini untuk yang soal yang pertama, ini gampang saja ya. Untuk 2, terus tambah dengan 4, tambah dengan 6, tambah dengan 8, dan seterusnya. Ini merupakan angka-angka kelipatan 2. Jadi kalau 2 itu berarti sama saja dengan 2 kali 1, yang 4 itu juga sama dengan 2 kali 2, dan begitu seterusnya sampai akhirnya 20 itu sama saja dengan 2 kali 10. Jadi yang tetap itu adalah angka 2 di sini. Jadi kalau kayak gitu kita bisa rumuskan menjadi seperti ini. Kita tulis dulu simbol sigmanya, di mana I-nya itu mulai dari angka yang paling pertama yaitu 1. Berarti I-nya 1 sampai yang terakhir itu adalah 10, ya kan? Karena 2 kali 10 kan 20. Nah, berarti untuk formulanya itu adalah 2I, karena ini kelipatan 2 semua. 2 kali 1, 2 kali 2, sampai terakhir 2 kali 10, seperti itu. Jadi, untuk bentuk notasi sigma dari deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai dengan 20, itu adalah sigma 2I dengan I-nya dari 1 sampai dengan 10. Ini untuk yang soal yang pertama. Selanjutnya untuk soal yang kedua, itu tentukan bentuk notasi sigma juga untuk deret 1 tambah 8 tambah 27 tambah 64 sampai terakhir 1331. Ini juga kalau misalnya kalian dengan jeli melihatnya, kalian bisa lihat bahwa semua angka-angka ini merupakan angka kubik, ya kan? Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa 1 itu sama saja dengan 1 pangkat 3, 8 itu sama saja dengan 2 pangkat 3, 27 itu sama dengan 3 pangkat 3, sampai seterusnya yang terakhir itu ada 1331, di mana angka ini merupakan 11 pangkat 3. Kayak gitu. Jadi kalian dengan mudahnya juga bisa menentukan, tuliskan dulu juga simbol notasi sigmanya, dengan I-nya itu mulai dari yang paling kecil angkanya itu adalah 1, sampai yang terakhir itu yang paling besar itu adalah 11, dengan formulanya itu adalah I pangkat 3. Seperti itu ya, karena ini semua merupakan angka-angka kubik seperti itu. Jadi ini nomor 2. Jadi notasi sigma untuk deret 1 tambah 8 tambah 27 tambah 64 sampai 1331 itu adalah sigma I pangkat 3 dengan I-nya itu dari 1 sampai dengan 11. Selanjutnya untuk yang contoh soal yang ketiga dalam video kali ini, kalian juga bisa lihat di layar kalian sekarang juga, tentukan bentuk notasi sigma untuk deret min 1 tambah 1 per 2, min 1 per 3 tambah 1 per 4, min 1 per 5, sampai yang terakhir itu adalah min 1 per 15. Kalian bisa lihat di sini, dan seperti yang tadi saya sudah bilang, itu kalau mau mengubah deret bilangan menjadi sebuah bentuk notasi sigma itu gampang-gampang sulit, tergantung dari deretnya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ini tidak semudah seperti yang soal pertama maupun soal yang kedua ya. Karena kita lihat di sini yang pertama ada min 1, lalu setelah itu untuk suku yang kedua adalah setengah, terus suku yang ketiga itu adalah min 1 per 3, suku yang keempat itu ada 1 per 4, dan yang terakhir itu adalah min 1 per 15. Kalau misalnya kita lihat satu-satu, ini bisa saja kita langsung dapat rumusnya itu adalah 1 per n. Seperti itu ya, di mana n-nya itu berkisar dari 1 sampai dengan yang terakhir itu adalah n-nya sama dengan 15. Dia akan menjadi 1 per 1, 1 per 2, 1 per 1 sama dengan 1 ya, 1 per 2, 1 per 3, sampai seterusnya itu ada 1 per 15. Namun sekarang yang jadi permasalahan itu adalah bahwa di sini ada tanda negatif di sini. Ini ada min 1, lalu setelah itu untuk suku selanjutnya itu positif, suku yang ketiga itu juga negatif lagi, min 1 per 3, begitu seterusnya sampai yang terakhir itu adalah negatif juga dia.
Jadi dia negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, terus sampai terakhir itu suku yang terakhir adalah negatif. Dan kalau seperti ini tidak hanya dengan 1/n saja. Kalau dengan 1/n saja, ini nanti kalian akan dapatkan semua nilainya itu dalam bentuk bilangan positif. Dan ini kan tidak sesuai dengan deret yang ditanyakan, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus membuat sedikit trik supaya membuat agar suku-suku yang pada di suku yang ganjil ini kan suku yang ganjil ya, suku pertama, suku ketiga, suku kelima, itu semua bernilai negatif, tapi yang genap itu semua bernilai positif. Nah, caranya itu bisa saja kalian membuatnya supaya itu dikalikan dengan pangkat -1. Sorry, maksudnya -1 pangkat dengan N, seperti itu. Jadi, kalau kalian ingin coba-coba ya, ini misalkan -1 pangkat N itu, kalau dia N-nya itu adalah bilangan ganjil, maka kan pasti kan hasilnya kan akan jadi -1, kalau dia itu ganjil, ya kan? Tapi kalau misalkan N-nya itu adalah genap, maka dia pasti hasilnya akan menjadi 1. Kalian bisa lihat ya, kalau misalnya -1 pangkat 2 itu artinya -1 kali -1 berarti dia hasilnya 1. Kalau misalkan -1 pangkat 3 itu berarti -1 kali -1 kali -1 itu hasilnya -1. Nah, itu yang membuat supaya jadinya pada deret yang ganjil itu dia hasilnya negatif, tapi pada yang suku yang genap itu hasilnya dia jadi positif. Oleh karena itu kita bisa dapatkan jadinya rotasi sigmanya. Itu kita gambarkan dulu ya rotasi sigmanya. Dengan N-nya itu sama dengan mulai dari 1 sampai yang di atas itu ada 15, di mana formulanya itu adalah 1/n dikali dengan -1 pangkat dengan N. Kalian bisa lihat di sini ya, kalian coba cek satu-satu bahwa pada bilangan yang pada suku yang genap itu dia pasti positif dan pada suku yang ganjil itu dia pasti negatif. Maka kita dapat jadinya rotasi sigma untuk deret -1 plus setengah, -1/3 plus 1/4 sampai terakhir adalah -1/15 itu adalah sigma 1/n dikali dengan -1 pangkat n dengan n sama dengan 1 sampai dengan 15. Ini jawabannya. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan videonya seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email yang tertera dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.